Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar dari buku tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema yang pertama, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan lagu yang berjudul Berdayung? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah menyanyikan lagu Berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Nah, pada lagu Berdayung tersebut ada tanda dinamiknya. Nah, di sini tanda garis lurus berwarna merah berarti dinyanyikan keras. Sedangkan tanda garis berwarna biru bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Sedangkan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, sekarang kita perhatikan lagu Berdayung tersebut. Nah, pada lagu tersebut diberikan garis berwarna biru bergelombang. Pada lirik lagu, jangan hirau angin datang. Nah, berarti itu dinyanyikan dengan lembut. Nah, sekarang garis bertanda merah, garis lurus pada lirik lagunya yang dinyanyikan keras, yaitu lajulah perahuku, laju. Nah, berarti itu dinyanyikan dengan suara yang keras. Nah, sekarang mari kita mengamati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar dan ciri-cirinya. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Gambar tersebut ada ciri-cirinya. Nah, tadi kalau dari gambar dan keterangan, ini benda apa ya anak-anak? Nah, benar sekali. Jadi, ini adalah kertas. Nah, kertas itu berbentuk segi 4. Jadi, kertas bisa digunakan untuk menulis sesuatu dan bisa juga digunakan untuk membuat berbagai macam benda. Misalnya seperti pesawat, burung, bunga, dan yang lain-lain. Nah, sekarang berdasarkan cerita tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, yang pertama, benda apakah yang dimaksud? Nah, benda yang dimaksud dalam bacaan tadi adalah kertas. Nah, yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Pasti punya ya anak-anak ya. Pasti semua punya kertas di rumah masing-masing. Yang ketiga, bagaimana bentuknya? Nah, bentuk kertas itu ada yang persegi panjang dan ada juga yang berbentuk segi 4. Yang keempat, apa kegunaannya? Nah, jadi kegunaan kertas tadi adalah untuk menulis sesuatu atau juga bisa dipakai untuk membuat berbagai macam bentuk. Misalnya seperti pesawat, perahu, bunga, dan lain-lain. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk-bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap
walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Jadi itu adalah sifat-sifat benda. Nah, seperti pensil dan kertas yang merupakan benda padat akan selalu sama bentuknya biarpun dia dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air jika dipindahkan ke dalam gelas ataupun botol, maka bentuknya akan menyerupai bentuk botol tersebut. Nah, itu artinya bahwa air itu berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya ataupun sesuai dengan bentuk wadahnya. Anak-anak, setiap kata memiliki makna atau arti. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi. Nah, kata yang pertama adalah kata halus. Nah, kata halus ini maknanya apa sih anak-anak? Nah, jadi kata halus itu maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Nah, yang kedua kata kasar. Nah, kasar ini maknanya adalah kesat atau tidak halus. Yang ketiga ada kata basah. Nah, basah contohnya seperti baju itu basah. Nah, berarti basah itu maknanya mengandung air. Yang keempat, kata tetap. Nah, tetap itu maknanya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Jadi bentuknya tetap sama dengan bentuk yang semula. Yang kelima, kata berubah. Nah, berubah itu maknanya adalah berbeda dari ukuran yang semula. Nah, itu adalah contoh kata beserta makna dari kata tersebut. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing ya. Nah, di sini kita akan mempelajari sifat-sifat benda. Nah, yang pertama alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama kertas, yang kedua batu, yang ketiga piring, dan yang keempat gelas. Nah, cara kerjanya yang pertama, letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Nah, kemudian yang kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Apakah bentuknya berubah? Nah, anak-anak, jika kertas kita taruh di piring, kira-kira bentuknya berubah apa tidak? Nah, jawabannya bentuknya adalah tetap. Jadi, bentuknya kertas itu tidak berubah walaupun dia dipindahkan ke dalam piring. Yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Nah, anak-anak, jika kalian pindahkan batu yang tadi ke dalam gelas, apakah bentuk batu tersebut berubah atau bentuknya tetap? Nah, jawabannya adalah bentuk batu tersebut tetap, jadi dia tidak berubah. Nah, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, kertas tadi ditaruh di lantai lalu dipindah ke piring. Jadi bentuknya tidak berubah atau bentuknya tetap. Begitu juga dengan batu. Ketika ditaruh di dalam gelas, bentuknya tidak berubah atau bentuknya tetap. Berarti kesimpulannya apa anak-anak? Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukuran walaupun berpindah tempat. Yang kedua, kertas dan batu adalah benda padat. Nah, jadi jika benda padat dipindahkan tempatnya, maka benda tersebut tidak akan berubah bentuk ataupun ukurannya. Nah, yang ketiga, sifat benda padat adalah tidak
akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Nah, anak-anak, jadi itu adalah sifat-sifat benda. Nah, anak-anak, sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Jadi, pada pembelajaran ini kita akan menentukan penjumlahan berulang dari banyaknya benda tersebut. Nah, di sini ada 3 bagian kue. Nah, setiap bagian terdiri dari 4 buah kue. Nah, jika kita buat ke dalam penjumlahan, maka hasilnya menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, jika dibuat ke dalam bentuk perkalian, maka menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini ada 4 bagian kue. Jadi, setiap bagian itu terdiri dari 3 buah kue. Nah, jika dibuat ke dalam bentuk penjumlahan, maka menjadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Nah, jika dibuat ke dalam perkalian menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, anak-anak, sekarang mari kita tentukan bilangan yang tepat untuk gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama ada 3 bagian pensil. Setiap bagian terdiri dari 2 buah pensil. Nah, jika kita buat penjumlahan berulang menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dan jika dibuat ke dalam bentuk perkalian, maka menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini ada 2 badan bola basket. Nah, setiap bagian terdiri dari 5 buah bola basket. Nah, sekarang kita buat bentuk penjumlahan berulangnya menjadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dan jika dibuat ke dalam bentuk perkalian menjadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, contoh selanjutnya di sini ada 4 bagian perahu kertas. Nah, setiap bagian terdiri dari 1 buah perahu kertas. Nah, jika dibuat ke dalam penjumlahan berulang, maka menjadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Dan jika dibuat ke dalam bentuk perkalian menjadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, contoh selanjutnya di sini ada 4 bagian buah apel. Nah, setiap bagian terdiri dari 4 buah apel. Nah, jika dibuat ke dalam penjumlahan berulang, maka menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Dan jika dibuat ke dalam bentuk perkalian, maka menjadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini dari buku tema 2, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Semangat!